belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Yeah. Tapi itu jelas salah. Karena apa kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik berat, sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat kan, diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu. Secara halus kita ikuti, tapi hakimnya salah gitu. Habis begitu saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang hakim agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan? Bahkan sebelum diberitakan pergi ke dengan apa namanya private jet ke Amerika itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan? Ya, siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, "Saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies." Untuk Jakarta, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah. Sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan. Ya, permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang, tapi pura-pura tidak dengar kan? Ya, karena belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres bukan karena itu ya? Buat Anda semata-mata ini kan saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Kemana-mana saya bilang, sudah Pak Prabowo menang, Gibran, sudah gitu kan. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tetapi sekarang sebagai warga negara saya melihat, kok seperti ini nih, mainnya rusak bener nih orang-orang gitu ya. Sehingga lalu saya semakin keras. Kalau saya kan gampang dalilnya ya Mas Akbar ya, kalau kata Nabi itu kalau engkau mar'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Kalau kamu lihat kemungkaran, betulkan dia dengan kekuasaanmu. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Maka itulah yang paling rendah doa itu ya. Nah saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan pakai nada netral, tidak didengar, keras saja sekalian, iya kan? Iya. Keras saja sekalian. Iya. Kan saya nothing tulus kan, saya ilan apa? Saya lawan. Ini untuk masyarakat gitu. Saya sudah nyatakan saya sudah kalah gitu.